Sampurasun. Halo pemirsa JATV Channel yang baik hatinya, jumpa lagi dengan JATV Channel dalam acara masih di Gunung Munara part ketiga bersama tim anti badai. Pemirsa, kali ini kita akan telusuri semua situs yang berada di Gunung Munara ini. Let's check it out. Baik teman-teman, sekarang saya tepatnya sudah mendekati puncak dari Gunung Munara, dan di dekat saya ini ternyata ini ada bisa dilihat di sini teman-teman. Ini menurut keterangan diyakini adalah merupakan telapak kaki Sikabayan. Nah, jika dilihat dari bentuknya ini bisa saya rasa memang hampir menyerupai telapak kaki. Itu memang tidak terlihat bentukan jarinya, cuma bisa terlihat dari garis. Memang ditandai di sini ya teman-teman, ditandai oleh dicat hitam untuk lebih memperjelasnya gitu. Nah, ini diyakini adalah merupakan telapak
kaki kiri dari Sikabayan, yang dimana Sikabayan itu adalah merupakan legenda cerita masyarakat Jawa Barat yang konon Kabayan itu adalah merupakan sosok tokoh yang memang dikatakan bersahaja, santai, dan sederhana. tapi beliau memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Nah, ini salah satu catatan sejarah peninggalan warisan leluhur yang diyakini merupakan tapak kaki kiri dari Kabayan itu sendiri. Nah, itu untuk kebenarannya memang ini tidak terpampang. Untuk penunjuknya, penandanya ini adalah merupakan telapak kakinya, tapi ketika kita coba menelusuri ini kita mendapati posisinya ternyata telapak kaki dari Kabayan ini. Dan ini posisinya memang di atas bebatuan yang cukup tinggi teman-teman, karena di sebelah sananya itu ya bisa dikatakan sangat bawah sekali, tapi memang di seberang sananya ada merupakan bebatuan yang memang di kawasan Gunung Munara ini banyak sekali bebatuan yang begitu sangat besar, dan berjaraknya itu tidak terlalu jauh antara batu yang satu dengan batu-batu besar yang lainnya. Ini adalah memang salah satu merupakan keunikan dari situs Gunung Munara. Baik teman-teman, kita akan menuju ke tempat selanjutnya, situs yang berada di kawasan Gunung Munara, yaitu Goa Petilasan dari Syekh Maulana Hasanuddin dan bekas tapak atau tempat penyimpanan tongkat dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Mari kita ikuti, kita akan segera menuju ke tempat. Hati-hati Om Bobi. Baik teman-teman, nah ini adalah merupakan tapak tongkat dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bisa dilihat di sini. Ya, coba saya mengilustrasikan tongkat yang saya bawa ini. Nah, mungkin seperti ini tempat untuk menyimpan tongkat dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten pada saat dulunya, atau ada juga di sininya. Ilustrasikan bagaimana tongkat dari tempat penyimpanan tongkat dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, mungkin bisa dijelas seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini pada saat dulunya. Saya mencoba mengilustrasikan dengan tongkat yang saya bawa. Ataupun di sini. Jadi selain itu ada dua, ada satu lagi. Nah, adapun di sini pun bekas tempat penyimpanan tongkat dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Dan berikut ini adalah merupakan tempat petilasan. Berikut ini teman-teman bisa dilihat, saya sudah berada di dalam gua tempat petilasan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ketika beliau beristirahat di sini setelah melakukan perjalanan panjang dari Cirebon menuju Banten. Beliau beristirahat sejenak di sini. Beliau melakukan tawasul atau berdoa di dalam gua ini, itu kan melakukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan baik pada masa itu ataupun di pada masa yang akan datang. Nah, ini memang begitu sangat luas sekali untuk kategori guanya di sini. Ini adalah bisa dilihat, kita bisa merasakan bagaimana pada kala itu Syekh Maulana Hasanuddin Banten pada saat bertawasul di tempat ini. Alhamdulillah tempat ini masih terus terjaga, dan tempat ini pun sangat bersih sekali dan terawat sekali teman-teman. Alhamdulillahnya, sehingga ketika kita kunjung ke sini pun melihat dari tempatnya, kita semua sangat menikmatinya sekali.
Walbagobana juga ini adalah merupakan salah satu tapak perjalanan tokoh-tokoh terdahulu atau para leluhur kita yang telah berjuang dalam kemaslahatan untuk jangka yang akan datang. Jadi ngarang apa ada? Ngarang ayah. Tapi lain audio gitu. Oh iya. Hah? Hah? Ke sana? Oh ya. Baik teman-teman, kita saat ini sudah berada di gua pertapaannya dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Dan memang cukup sangat sulit sekali untuk menuju ke tempat ini, ke gua ini, karena memang terhalang begitu banyak batu-batu besar. Ya teman-teman, bisa dilihat ini adalah merupakan lokasi dari situs keramat Gunung Munara, yaitu gua pertapaan dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Ini memang gua yang cuma memang sangat sulit sekali menuju ke gua sini, karena memang berbeda dengan gua dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten yang begitu sangat terbuka. Kalau ini karena terhalang begitu batu yang begitu besar, sehingga untuk masuk ke dalam guanya pun cukup sulit. Jadi badan pun harus dimiringkan teman-teman untuk masuk ke dalam gua. Begitu sangat luar biasanya. Begitu sangat luar biasanya tokoh-tokoh terdahulu dalam saat melakukan kegiatannya
untuk melakukan permohonan kepada Sang Pencipta agar lebih terasa, sehingga bisa terasa oleh kita berkah dari tokoh-tokoh pendahulu kita, bagaimana kehidupan di masa sekarang ini. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di situs Keramat Gunung Munara Batu Quran, yang dimana situs ini, Batu Quran ini, posisinya berada di atas Gua Bung Karno, yang dimana gua pertapannya Bung Karno ini posisinya berbelakangan atau di atas dari situs guanya pertapannya Bung Karno. Ya mungkin ini adalah merupakan salah satu tempat memang yang dipergunakan untuk membaca Quran pada saat Sultan Maulana Hasanuddin sedang melakukan pertapaan atau melakukan salat beristirahat di kawasan ini. Ini memang medan yang cukup sulit dari situs Keramat Gunung Munara Batu Quran ini. Ini persis di atasnya gua petilasan gua Bung Soekarno. Ini di bawah guanya. Baik. Ya teman-teman, nah posisi di atas gua Bung Karno ini, pertapan gua Bung Karno ini, bisa dilihat di samping saya ini ada begitu pohon yang begitu sangat besar di atas batu ini, yang dimana kalau kita melihat dari akarnya ini seperti mencengkeram batu yang begitu besar pula. Bisa dibayangkan bagaimana pada saat awal mulanya terdahulu ini pohon yang begitu besar yang mencengkeram di sini, bisa terlihat sekali batu yang begitu besar pun seperti dicengkeram oleh sebuah pohon besar ini. Nah ini memang satu hal yang memang yang sangat menarik yang berada di kawasan situs Keramat Gunung Munara Kabupaten Bogor. Baik teman-teman, kalau dari posisi dari berdekatan dengan situs Batu Quran ini bisa dilihat pohon besarnya yang begitu sangat besar sekali, begitu besar dan tebal, berdampingan dengan situs Batu Quran ini. Nah, situs Batu Quran adalah yang tadi bagaimana posisinya berada di depan saya, dan ini adalah pohon besar yang mendampinginya bersebelahan dengan dari situs Batu Quran, dan di bawah situs Batu Quran ini adalah merupakan gua tempat pertapaan dari presiden pertama kita, itu Soekarno. Wah, luar biasa besar nih. Sehingga badan Kang Boris hanya berukuran kecil aja ya. Kecil aja gitu. Dibanding dengan ukuran pohon ini. Cuman uniknya pohon ini tumbuh di atas bebatuan.
Baik teman-teman, kita sudah mengunjungi beberapa tempat situs-situs yang berada di keramat, situs-situs keramat yang berada di kawasan Gunung Menara ini. Ya bagaimana Gunung Menara ini ternyata begitu banyak sekali menyimpan misteri yang cukup luar biasa. Dan situs-situs ini adalah merupakan situs tempat peninggalan tapak-tapak orang terdahulu kita yang begitu sangat berjasa untuk Republik ini. Siapa yang tidak kenal Syekh Maulana Hasanuddin Banten, salah seorang sultan atau raja dari kerajaan Banten. Dan siapa yang tidak kenal yang namanya presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Ya beliau adalah merupakan tokoh-tokoh terdahulu yang begitu sangat berjasa sekali kepada, telah melakukan banyak hal-hal yang positif sehingga dapat bermaslahat kebaikan untuk masyarakat yang akan datangnya. Dan di tempat inilah, di kawasan Gunung Menara ini, beliau pernah melakukan satu tirakat atau suatu permohonan dalam melakukan tujuannya, yang tentunya tujuan itu bukan untuk demi kebaikan diri, bukan hanya untuk demi dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Inilah yang harus kita contoh bersama, ya kita pegang teguh bersama, bahwasanya ketika kita melakukan satu kebaikan tentunya akan ada manfaatnya untuk di masa yang akan datang dan akan selalu terkenang. Jadi jangan pernah kita untuk lelah untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. Baik teman-teman, begitu sangat luar biasanya kawasan Gunung Menara ini, sehingga banyak sekali tempat-tempat bersejarah ini yang cukup bisa dieksplor, bisa kita kaji bersama. Dan alhamdulillahnya di kawasan situs Gunung Menara ini sangat begitu asri, sangat begitu rapi, kebersihannya begitu terjaga gitu, sehingga kita yang berkunjung ke sini begitu sangat nyaman dan tidak terganggu oleh apapun. Dan itu memang untuk di kawasan ini sekarang pun Gunung Menara ini adalah merupakan satu kawasan wisata yang dijadikan tempat perkempingan juga bagi para kalangan-kalangan muda ataupun para pencinta alam yang bagaimana kegiatannya selalu melakukan camping ground di sini, ataupun ada pun yang memang untuk mengunjungi, karena pemandangan yang begitu eksotik di kawasan Gunung Menara ini apabila bisa mencapai dari puncak atau bebatuan paling puncak dari batu-batu yang berada di Gunung Menara, karena Gunung Menara ini sangat begitu banyak sekali batu-batu besar yang memang entah dari mana awalnya batu-batu besar yang berada di kawasan Gunung Menara ini yang berbeda dengan kawasan gunung-gunung lainnya. Oke teman-teman, bagaimana itulah penelusuran dari tim Nalasira TV Channel dalam mengeksplor kawasan situs keramat Gunung Menara. Dan memang semoga aja apa yang menjadi misteri dari tempat-tempat situs yang berada di sini bisa terungkap, seperti situs-situs yang berada di sini bisa lebih jelas lagi bagaimana kisah sejarah panjangnya. Atau dibalik itu semua kita bisa mengambil hikmahnya lah, bagaimana tempat ini begitu sangat terjaga dan asli, bagaimana orang-orang terdahulu melakukan satu kebaikan, melakukan satu hajat sampai harus mengasingkan diri di satu pegunungan dalam bermohon kepada Sang Pencipta untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel kami, doakan selalu channel kami untuk semakin berkembang, sehingga kita dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik, kita bisa menyampaikan bukti-bukti sejarah yang terbaik untuk teman-teman semua. Nah itulah bagaimana sekarang penelusuran dari kita dari situs Gunung Menara yang dikeramatkan di kawasan Bogor. Sekian dari tim Nalasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.